hari Minggu, adapun perayaan kita hari Minggu ini bertepatan dengan hari Natal. Natal kelahiran Yesus 24 Desember 2023. Hari ini tema kita adalah Kristus lahir. Siapa anak-anak? Kristus lahir untuk kita semua. Tentu bersukacitalah kita karena Tuhan memberikan kepada kita seorang anak tunggal menjadi juru selamat kita. Selamat berbahagia anak sekolah minggu. Kita akan mengikuti ibadah kita hari ini. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar? Pasti luar biasa dong ya. Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa yang memberkati kehidupan kita. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau bertanya dulu, siapa yang tadi pagi sudah bersyukur? Ya, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus selalu memberkati kehidupan kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini kakak Sela dan kakak Kak Andi. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita persiapkan hati kita untuk Tuhan. Kita bersaat teduh, kita bersatu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau yang senantiasa memberkati kami anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kami mau Tuhan memulai ibadah kami ini, berkati Tuhan Yesus ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Biar makin semangat kan Kak. Kita mau nyanyi apa Kak? Kita mau bernyanyi memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi bertambah-tambah dalam. Sejuta
Natal ya. Mungkin sebagian dari kita sudah merayakan Natal di sekolah masing-masing, di gerejanya pun mungkin di sekolah minggunya ya, atau di sarika-sarika STM-STM yang ada di daerah masing-masing ya. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan menolong kami melakukan kehendak Tuhan, yang juga menolong kami mengerti kehendak-Mu. Biarlah Engkau mengajari dan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pesan firman Tuhan di hari ini, di Natal ini, dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Ini cerita tentang malaikat-malaikat memberitahukan kepada para gembala tentang lahirnya Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita pernah melihat orangnya, kalau mereka misalnya punya seorang, mereka mempunyai seorang anak, baru lahir seorang anak di tengah-tengah keluarga mereka, mereka biasanya sangat bersuka cita. Biasanya kadang sampai diundang kita, orang tua kita mungkin diundang ya, datanglah ke rumah kami bersuka cita karena sudah diberkati seorang anak, baik putra maupun putri di tengah-tengah keluarganya. Mereka biasanya akan mengundang orang. Artinya peristiwa kelahiran itu memang adalah peristiwa sukacita. Nah, demikian juga kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus juga tentunya adalah sukacita. Namun berbeda dengan anak-anak yang lain. Kelahiran Yesus dirayakan, seharusnya kan orang tuanya aja yang merayakan. Kalau kita misalnya orang tua kita aja yang merayakan ulang tahun kita ya kan, atau kalaupun diundang paling beberapa orang, atau walaupun sebanyak-banyaknya pun itu paling satu sekolah kita, satu kampung kita. Tapi Yesus, ketika Yesus lahir, banyak orang merayakan kelahirannya. Dan sekarang kelahiran Yesus itu kita rayakan dan dirayakan oleh banyak orang di mana-mana sebagai orang yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Dia bukan hanya Tuhan bagi orang tuanya saja, tetapi karena Dia adalah Tuhan bagi semua orang, termasuk kita yang ada di sini. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat dari kisah ini, kelahiran Yesus ini menjadi peristiwa sukacita. Itu poin yang pertama. Kelahiran Yesus itu adalah peristiwa sukacita. Ya, jadi ketika Yesus lahir, bukan hanya menjadi sukacita bagi Maria dan juga Yusuf sebagai orang tuanya, tetapi juga sukacita bagi orang lain, terutama mereka yang merasa tidak diperhatikan, mereka yang merasa dirinya adalah orang yang lemah, mereka yang mungkin kurang diperdulikan. Buktinya dalam teks yang kita baca hari ini, dari kisah firman Tuhan yang kita baca hari ini, malaikat-malaikat itu menyampaikan kabar sukacita itu kepada para gembala. Ya, jadi kabar sukacita itu disampaikan kepada para gembala yang memang mereka juga mungkin sedang merindukan sesuatu dalam kehidupan mereka. Setelah mereka hidupnya hanya menggembalakan domba, kambing dan sebagainya, tetapi hari ini mereka juga bersukacita. Nah, kelahiran Yesus juga menjadi sukacita bagi banyak orang yang lain yang pada waktu itu bangsa Israel itu sedang dijajah oleh bangsa lain, bangsa Roma. Jadi ketika itu mereka juga merindukan seorang pemimpin, menginginkan seorang pemimpin di dalam kehidupan mereka yang akan menolong mereka, membebaskan mereka. Maka kehadiran Yesus, kelahiran Yesus juga menjadi sukacita bagi mereka. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, maka Natal ini sepatutnya peristiwa kelahiran Yesus adalah tanda sukacita bagi kita, dan kita harus mensyukuri itu. Nah, adik-adik, kita mensyukuri peristiwa Natal telah sampai. Peristiwa Natal yang sudah mengena di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, makanya kalau kita sudah tiba di hari Natal, kita bersukacita. Lalu kalau di kampus saya itu, kalau Natal itu di rumah pun kita hias rumah itu. Tanda kita juga bersukacita bahwa Natal telah tiba. Lalu di sekolah juga kita biasanya merayakan Natal. Ya, orang tua kita juga mengusahakan yang terbaik kepada kita, diajarinya kita, lalu dibelikannya kepada kita baju baru, banyak sesuatu yang baru diberikan orang tua kita kalau sudah Natal. Di guru-guru sekolah minggunya juga berusaha mengajari, ini supaya bagus puisinya, ini supaya bagus liturginya, ini supaya bagus tari-tariannya. Singkatnya, semua kita harus bersukacita di hari Natal. Nah, tetapi ada satu hal yang penting,
Kita bersuka cita bukan hanya karena baju baru. Kita bersuka cita bukan hanya karena kita memperoleh sesuatu, tetapi kita bersuka cita karena ternyata Tuhan memperhatikan kita. Tuhan tidak hanya memperhatikan orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, tetapi Tuhan juga memperhatikan kita, termasuk kita orang-orang yang lemah. Tuhan menolong kita. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, karena Tuhan memperhatikan kita, maka itu adalah sesuatu yang patut kita syukuri. Nah, berikutnya adik-adik, kehadiran Yesus juga adalah simbol damai sejahtera. Artinya membawa kedamaian bagi banyak orang. Jadi bukan hanya dalam perdamaian antara orang tua, bagi kita ada sekolah minggu juga. Jangan kita bernatal tetapi kita masih bermusuhan dengan teman kita. Masih ada yang tidak kita cakapi di satu sekolah minggu, satu kelas kita nggak kita cakapi ya. Nah, dengan peristiwa Natal ini harus ada perdamaian, kedamaian di tengah-tengah kehidupan kita. Berdamailah dengan semua orang, berdamailah dengan orang-orang yang mungkin selama ini kita masih musuhi, dan jangan lagi mendendam kepada orang lain. Maka dengan demikian nampaklah bahwa Yesus sudah hadir dalam kehidupan kita. Biarlah kita membawa damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih